What you giving, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para PNS abdi negara di mana saja berada. Saya Budi Syahroni, PNS di salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, saya akan membagikan informasi berkaitan dengan pegawai negeri sipil atau PNS yang pada saat ini tentu saja kita sudah riang gembira ya, karena gaji ke-13 seperti yang kemarin sudah kita upload, share kepada teman-teman. Gaji ke-13 sudah dicairkan oleh pemerintah kita, alhamdulillah, dan sekarang kita sudah bisa menikmatinya, baik dari PNS pusat maupun di PNS daerah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang kepemiluan, di mana di beberapa daerah akan mengadakan pilkada atau pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, secara serentak di tahun 2020 ini, tepatnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Lalu apa korelasinya dengan kita sebagai PNS? Tentu saja banyak korelasi yang bisa kita sambungkan, bahwa kita sebagai pegawai negeri sipil haruslah netral dalam hal ini, tidak boleh berpihak kepada salah satu calon kepala daerah. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman semua tentang 7 larangan bagi PNS dalam menghadapi pemilu kepala daerah yang akan datang. Teman-teman semua, bahwa kita sebagai PNS tentu saja harus menjaga netralitas kita sebagai abdi negara. Setidaknya ada 7 larangan bagi pegawai negeri sipil atau ASN selama masa pemilihan kepala daerah ataupun masa pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu pilkada, pemilihan kepala daerah. Nah, untuk kita tahu juga bahwa ada beberapa dasar hukum mengapa kita tidak boleh ikut serta dalam proses atau dalam kegiatan kampanye ataupun dalam kegiatan pilkada tersebut, dalam pelaksanaan proses pilkada tersebut. Ada beberapa hal dasar hukum yang tentu saja mengikat kita sebagai PNS, mengapa kita tidak boleh ikut serta dalam kegiatan kampanye pilkada, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilu legislatif atau pemilu presiden. Beberapa di antaranya dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dasar hukum yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Dasar hukum yang selanjutnya yaitu Surat Edaran KASN
nomor B2900-KASN-11-2017 tertanggal 10 November tahun 2017 tentang pengawasan netralitas pegawai negeri sipil pada Pilkada serentak tahun 2018. Ini yang kemarin, yang lama, surat edaran yang lama. Kemudian ada lagi dasar hukum selanjutnya, yaitu Surat Menpan RB nomor B71M-M-00.00/2017 tanggal 27 Desember tahun 2017 tentang pelaksanaan netralitas ASN. Nah, teman-teman, PNS di mana saja berada, itu tadi beberapa dasar hukum yang bisa kita ketahui tentang mengapa kita tidak boleh berpolitik, ikut serta dalam politik praktis di pelaksanaan pilkada ataupun pemilu legislatif. Teman-teman PNS di mana saja berada, di antara 7 larangan bagi PNS itu antara lain yang pertama, PNS dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Nah, ini sudah pasti kita tidak mungkin mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, karena yang akan mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah itu adalah ya calon itu sendiri. Maka kalau kita sebagai PNS ingin mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, maka ini disebut sebagai salah satu pelanggaran dari kita sebagai PNS. Kemudian yang kedua, dilarang memasang spanduk promosi calon kepala daerah. Nah, kalau memasang spanduk promosi saja kita tidak boleh, apalagi kita mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah. Spanduk-spanduk promosi sebagai calon kepala daerah itu misalnya diantaranya pemasangan baliho, maka kita tidak boleh ikut serta di dalam pemasangan baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanye lainnya yang digunakan untuk kepentingan salah satu calon kepala daerah tersebut. Yang ketiga, kita sebagai PNS dilarang mendekati partai politik terkait dengan rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah. Bukan saja rencana kita sebagai PNS, tetapi juga rencana orang lain di luar kita yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, kita pun tidak boleh mengikuti. Sebagai PNS, kita tidak boleh ikut dalam lobby-lobby politik calon kepala daerah kepada partai-partai politik yang akan mengusung calon kepala daerah tersebut. Yang keempat, kita sebagai PNS dilarang mengunggah atau memberikan like atau mengomentari dan sejenisnya atau menyebarluaskan gambar maupun visi misi bakal calon kepala daerah melalui media online maupun melalui media sosial. Ini yang penting juga untuk kita ketahui, karena di zaman yang serba media sosial ini kita seringkali tidak kontrol terhadap apa yang kita lakukan di media sosial. Ketika ada calon kepala daerah yang melakukan kampanye atau memposting gambar-gambar atau slogan-slogan yang menguntungkan bagi calon kepala daerah tersebut, kita sebagai PNS dilarang untuk mengomentari ataupun memberikan like ataupun sejenisnya, hal-hal sejenisnya.
ini pun tidak boleh, apalagi menyebarluaskan gambar-gambar tersebut ataupun visi misi dari calon kepala daerah tersebut tidak boleh kita sebarkan, karena ini salah satu pelanggaran kita sebagai PNS. Yang kelima, kita sebagai PNS dilarang menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan partai politik atau pada kegiatan pertemuan calon kepala daerah dalam mereka melakukan kampanye. Untuk itu kita harus waspada, kita harus menjaga diri agar kita tidak terlibat ke dalam pertemuan-pertemuan yang digelar oleh partai politik ataupun calon kepala daerah. Yang keenam, kita sebagai PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah. Nah, ini juga yang sering terjadi dan kita jarang menyadari bahwa ternyata ini adalah sebuah pelanggaran, karena kita seringkali tidak kontrol. Mungkin kita bertemu di mana, sebenarnya kita tidak boleh melakukan foto bersama terhadap bakal calon kepala daerah yang akan maju pada pertarungan politik di daerah kita atau di daerah lain. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah kita sebagai PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut partai politik atau atribut dari pasangan calon tersebut. Nah, ini juga kita sering temui di beberapa tempat. Teman-teman PNS kadang kurang mengontrol diri karena melihat keramaian-keramaian yang ada, sehingga kita kurang mengontrol diri, kemudian mengikuti proses-proses deklarasi-deklarasi yang dilakukan oleh calon kepala daerah tersebut. Untuk itu, bagi teman-teman PNS di mana saja berada, itu tadi setidaknya ada 7 larangan bagi kita sebagai PNS untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala daerah atau calon legislatif maupun calon presiden. Nah, teman-teman semua, bahwa dari 7 larangan tadi perlu kita ingatkan bahwa larangan-larangan tersebut tentu saja akan berlaku pada saat setelah ditetapkannya calon kepala daerah tersebut sebagai calon atau penetapan bakal calon. Sebelum itu dilakukan penetapan bakal calon atau calon kepala daerah oleh KPU setempat, maka kita masih boleh untuk melakukan komunikasi-komunikasi ataupun foto-foto bersama dengan mereka yang akan mencalonkan. Tetapi pada saat mereka sudah ditetapkan sebagai bakal calon atau sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka disitulah kita sudah mulai untuk menerapkan larangan-larangan yang tadi kita maksud. Teman-teman PNS di mana saja berada, dari beberapa larangan tadi kita juga harus tahu kalau terjadi pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tadi kita sebutkan, akan ada sanksi apa. Nah, berikut ini sanksi-sanksi yang mungkin akan kita dapat ketika kita melakukan pelanggaran. Pelanggaran netralitas PNS akan diberi sanksi administratif dan atau sanksi hukuman disiplin, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala sampai dengan pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri. Nah, artinya teman-teman, sanksi yang akan diberikan kepada kita cukup berat, tentu saja sesuai dengan kadar
dari pelanggaran yang kita lakukan, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, kemudian penurunan pangkat, bahkan sampai pemberhentian dengan hormat bagi kita PNS yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas tadi. Teman-teman, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sharing pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, di lain waktu kita akan memberikan informasi-informasi lain yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita sebagai PNS. Semoga bermanfaat video kali ini, dan ingat 7 larangan PNS yang tadi kita sebutkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam salah satu aparatur sipil yang melakukan 7 pelanggaran tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Jangan lupa, jika video ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silakan like, comment, and share, dan subscribe. Jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.